Pak Gu. Prof ini juga anggota, Pak Dr. Nompang juga anggota dari kalangan akademisi, karena memang regulasi kami di Pansel itu kriterianya satu dari pemerintah. Kali ini minimal S1 2 dimanapun di Indonesia gitu. Terus 2 orang akademisi, ini kebetulan UI dan UKI ini. Prof ekonomi, belum lama, mungkin Pak Gu juga. Sama-sama ikut. Iya, akan lebih. Ini Mas Henry dari kalangan masyarakat. Ketua, beliau oleh kami jadi ketua tim share. Dalam kesempatan ini sebenarnya yang harus menjelaskan. Tapi oleh protokol Regup saya disuruh di sini, orang saya di sini. Tapi yang jelas DPR yang hormati bagi kita aja. Saya nggak bisa di Jakarta di Kongo. Singkatnya nanti disambung ya. Ini ya. Kalau pusat itu selalu duduknya di sini. Kemarin sih, ya artinya gini Pak, bahwa kami berdasarkan SK dari Bapak tim share itu bulan November ya kalau nggak salah ya, November, terus masih dengan Ibu Kadis bahwa ada tahapan yang harus kami lalui. Nah, nanti dijelaskan. Sekarang singkatnya adalah tahapan kita menyampaikan kepada pemerintah eksekutif dan ini gubernur. Kalau di tingkat kami kan kepada Bapak Presiden gitu. Nanti dari gubernur dan eksekutif menyerahkan nama-nama itu kepada Dewan DPRD. DPRD diturunkan di Komisi A untuk melakukan fit proper test. Nah, saya mohon izin Pak Gu, mudah-mudahan proses surat setelah kami menyampaikan dan nanti menyampaikan nama-nama, mohon izin untuk prosesnya surat ke DPRD biar waktunya tidak lama Pak Gu. Segera mungkin ya. Ya, soalnya DPRD biasanya udah cari primbon dulu dia Pak Gu. Cari primbon bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Ya mudah-mudahan di daerah gitu. Kalau Papua Barat dikit sih waktunya cuma 1,5 tahun Pak Gu. DPRD Papua Barat alasannya udah terbentuk Papua Barat, tapi it's okay. Itu harapan saya selaku komisioner dari tingkat pusat. Karena apa? Karena Jakarta, bukan Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah bukan karena informatif, bukan karena eskalasi politiknya juga tinggi, Bapak. Jadi Jakarta menjadikan barometer. Mudah-mudahan dengan hasil yang kita peroleh nanti membawa citra yang lebih baik lagi bagi komisi tentunya efeknya kepada pemerintahan Jakarta. Salah satu parameter yang dilihat adalah proses seleksi itu, Pak Gubernur. Proses seleksi itu mungkin berkisar kalau dibagi kan maksimal sih 6 bulan. 6 bulan masih kan itu. Tapi kita bisa selesaikan dalam kurun waktu dari November ya. November, Desember, Januari, sekarang Februari lah. Artinya dengan kita nanti akan menyampaikan nama-nama kepada Bapak, proses dari kami sudah selesai. Tinggal kami menunggu dari kita ke Dewan proper fit terus selesai. Enggak, Dewan balik lagi ke Gu. Oh ya. Ke pemerintah maksudnya. Di pemerintah dikeluarkan SK, terus dilantik. Kadang-kadang mau izin Pak Gu ya. Bapak itu sudah di sini nih. Sesudah DPR. Iya. Ntar DPRD juga ini cas oleh primbon lagi. Karena politis itu cuma pemilihan fit proper test. Nah nanti di sana mau itu ya. Di satu daerah mau izin Pak Gu, saya bercerita, tapi ingat di sini aja Pak Gu. Kalau saya yakin Bapak tidak, karena saya tahu profil Bapak. Di satu daerah, 2 daerah saya harus turun karena Pak Gu pas sudah keluar hasil proper test, kemunduran kamu tanda tangan. Paham lah Pak Gu kalau kayak gitu. Ya kita aman di situ Pak. Kalau bagi kami kan yang penting tetap berjalan ada. Oleh karena itu memang ruang ini kami komunikasi dan komunikasi kepada Bapak Gubernur di daerah juga begitu sama Pak. Pasti ada komunikasi dan mudah-mudahan hasil baik membawa manfaat bagi pemerintah
aja Pak. Ya, Pak Hendrik. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Gubernur, untuk pertama terima kasih sudah menerima kami pada audiensi kali ini. Dan ini bagi kami menjadi penting sekali untuk bisa bertemu Bapak sebelum nanti kami akan publish hasil terakhir. Karena ada 4 tahapan Pak Gubernur, ada tes potensi. Tahapan pertama ya, selain pendaftaran ada tes potensi, kemudian psikotes dan dinamika kelompok, kemudian wawancara. Nah, sebelum nanti hasil dari wawancara ini kami akan mengerucutkan menjadi 15 Pak. 15 calon seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Gede. Dari 15 itu nanti tinggal membuat makalah dan kemudian nanti resminya kami akan sampaikan kepada Bapak untuk bisa disampaikan kepada DPRD. Nah, dari tahapan-tahapan itu pendaftar ada 94 dari awal, kemudian kita saring dengan seleksi administrasi itu kemudian menjadi 88 calon. Kemudian dari situ kita saring lagi dengan tes potensi. Beliau yang merumuskan 5 kompetensi yang harus dikuasai oleh calon anggota komisi informasi. Nah, di dalam tes potensi itu kami mengkerucutkan menjadi 40 calon. Nah, dari 40 calon ini kemudian mengikuti Pak psikotes dan dinamika kelompok serta wawancara. Paralel dengan itu, Timsel sudah juga meminta masukan dan saran dari masyarakat. Jadi 40 nama itu kami publish, kemudian minta masukan dari masyarakat dan juga secara proaktif melakukan tracking untuk rekam jejak. Jadi ada 6 aspek, mulai dari ketaatan hukum sampai aspek sensitivitas gender dan seterusnya. Itu ada 6 aspek yang kemudian di tracking secara aktif melalui tenaga ahli di Komisi Informasi, sehingga kami bisa mendapatkan profil dari 40 calon itu. Nah, dari masukan masyarakat, kemudian tracking rekam jejak, psikotes, dan juga hasil wawancara itu kami sudah mengerucutkan menjadi 15 nama yang sudah kami sampaikan. Betul. Nah, dari 15 ini Pak sudah secara tahapan dan juga nama-nama tidak hanya menurut Pak Gubernur sudah proper gitu ya. Kami akan publish 15 nama ini. Kemudian nanti dari 15 nama ini tinggal membuat makalah untuk kemudian dilampirkan, dan kemudian nama-nama tersebut akan secara formal kami sampaikan kepada Pak Gubernur untuk kemudian nanti disampaikan juga kepada DPRD. Nah, oleh karena itu kami mohon arahannya Pak sebelum nanti kami mempublish hasil ini, baik itu mungkin dari sisi tahapan. Kalau tahapan kami memang sudah mengacu pada peraturan Komisi Informasi nomor 4 tahun 2016. Jadi pedoman untuk seleksinya sudah ada. Nah, kami juga memiliki masukan dari masyarakat dan juga tracking untuk rekam jejak dari para calon untuk kemudian menjadi pertimbangan dari Timsel. 15 nama ya? 15 nama Pak di dalam lampiran yang nah, dari 15 nama ini 3 perempuan Pak. Dari total pendaftar 5 secara nilai 3 perempuan kami nyatakan bisa layak masuk di dalam 15 itu. Dan latar belakang yang lain juga alhamdulillah cukup variatif ya, mulai dari tenaga ahli di Komisi Informasi Pusat, kemudian ada dari tenaga ahli Komisi 1 DPR, ada juga dari advokat, perwakilan advokat, kemudian dosen atau akademisi, anggota Komisi Informasi Provinsi DKI, ini incumbent yang kemarin. Kemudian dari DKPP Jawa Barat, dan juga dari
unsur pemerintah Pak. Satu unsur pemerintah, dari dua unsur pemerintah, satu secara skor ya, secara penilaian kami rasa bisa diusulkan untuk menjadi wakil dari unsur pemerintah. Demikian Pak, kira-kira nanti Ini akan 15 namanya diumumkan. betul untuk membuat makalah. Oh, jadi kemarin belum makalah ya? Belum. Makalah ini bagian dari fit and proper. Betul. Betul. Karena Jadi akhir saja Pak, sesuai dengan peraturan Komisi Informasi. Nah, pengumuman ini akan menyebutkan nilai. tidak. Tidak akan sesuai dengan urutan absen Pak. Ini karena Kutagub menceritakan Yes. Ya. Ini dasar menjelaskan dasar kami Pak yang di lampiran terpisah secara urutan nilai. Tinggal lihat di sini Psikotes Pak. itu tertulis atau enggak? Ada dua Pak, psikotesnya tertulis, tapi ada dinamika kelompok yang kemudian diobservasi oleh PPM Pak. Jadi psikotes ini memang PPM ya, PPM asal. Ya. Di sini ada disebutkan unsur pemerintah ya di dalam 14 nama. 14 nama dan unsur pemerintah. Disebut unsur pemerintah itu bila ASN atau bagaimana? Di dalam peraturan Komisi Informasi memang mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Pak. Jadi surat keterangan dari pemerintah dan mewakili dari unsur pemerintah. izin Ustaz. Silakan Pak. Jadi di salah satu pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa Komisi Informasi terdiri dari cerminan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Landasan undang-undang itu diturunkan dalam PK bahwa ada cerminan unsur pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang dimaksud tidak harus ASN, bisa ASN, bisa pensiunan ASN, juga tidak ASN. Yang penting kuncinya adalah direkomendasikan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini menurut yang kami ketahui awalnya dari dokumen itu ada tiga ya, dari Pemda juga ada. Nah, ini kebetulan jadi meskipun dia unsur pemerintah, proses seleksinya sama dengan unsur masyarakat. Jadi ikut bareng gitu, tapi tidak tersendiri proses seleksinya. Jadi unsur pemerintah bersama dengan unsur masyarakat juga. Nah, filosofi ini bermakna bahwa Komisi Informasi bukanlah oposisi dari pemerintah, tapi menjadi mitra sebenarnya. Gitu, siapa tuh? Oke, bismillah kalau gitu. Siap, nanti ini saya terima. Kita segera mungkin aja. Jadi cukup dari laporan ini, laporan dari tim sel. Kemudian berdasarkan tim sel kita kirim surat. Oh, ibu langsung ke surat saya. Lampiran ini. Sudah kirimkan. Siapa? Masih belum tanda tangan. Ini nanti Pak akan tanda tangan kedua. Ini lapor dulu ke Pak Menteri ya. Soal dulu ini sebelum resmi dimasukkan ke komisi. Ya, karena ini nanti publish kami terakhir Pak 15 nama ini untuk kemudian meminta 15 nama ini untuk menyiapkan makalah dan kemudian melampirkan itu untuk kami serahkan kepada Pak Gubernur, untuk kemudian Pak Gubernur serahkan kepada DPR. Nah, arahan Bapak untuk hari ini akan menjadi pertimbangan kami untuk mempublish. Maksudnya atas 15 nama ini Pak arahannya seperti apa? Ya, saya percaya pada proses saja. Baik. Karena itu saya pertanyaan saya tadi apakah sudah lengkap, sudah lengkap semuanya dengan ukuran yang sama. Insya Allah Pak. Ukuran yang sama. Ya, kalau itu sudah. Oh. Nah, itu masalah.
Ya. Makanya ada misi Pak. Integritasnya Profesor Dr. Bima Baksa sama Pak Dokter diperhatikan ini sama ketua KI. Tesnya satu Pak, caranya Pak. Gitu Ada ya? yang sampai menangis. Bapak-bapak ini sampai pukul 12 malam. Ada yang nangis ya Pak Gede? Iya, Ada siap. yang nangis. Jadi kami selalu mengedepankan objektivitas Pak. Iya. Nilai. Baru setelah itu ada kriteria yang kita bisa lihat. Ya, kan gunanya ada tim sel itu. Iya. Ya, saya terima kasih sekali Pak Gede, Bapak semuanya sudah ikut repot-repot Iya, Pak. untuk proses seleksi. Karena itu cara menghormatinya adalah dengan meneruskan ini. Alhamdulillah ya. Kalau anggota ganti nggak menghargai kerja itu. Jadi saya percayakan dan insya Allah nanti sesegera mungkin begitu mungkin malah dikerjakan paralel ibu kerjain suratnya, sekretariat kerjain suratnya, begitu masuk panggilan kerjain Ini nanti dibantu sama makalahnya Pak bisa menyusul. Iya, nanti pada waktu ke DPR dengan lampiran makalah. ya. Kalau dalam dalam Iya, makalah. habis Ya. ada waktu. Jadi insya Allah kami memberikan deadline tanggal 17 Maret. Lalu nanti setelah tanggal 17 Maret ke 18. Kalau boleh tahu makalah itu ada batasnya nggak? Iya. Batasan makalah. Makalah yang untuk COVID-19 hanya isinya visi dan misi. misinya. Berapa halaman? Ya itu bebas, tapi biasanya kalau visi-misi kan tidak banyak-banyak ya Pak. Seperti kita nulis visi-misi paling 3 dari 5 halaman biasanya. Jadi itu dibuat seperti itu. Ya, itulah yang acuan Komisi 1 DPRD menanya dan melihat profil Isinya apa sebetulnya? Makalah itu visi misi lalu tentang program. Ya, rencana dia mau jika terpilih apa namanya? Menjadi komisioner. Program benar jadi komisioner. Termasuk di dalamnya makalah itu berisi memperlihatkan kompetensi di penguasaan atas pekerjaan di bidang karir pastinya gubernur. Begitu. Nanti ketika sudah bertugas KIP ini bentuk delivery-nya apa ya? Output-nya apa ya dari seorang komisioner di Jakarta? Kalau jadi yang pertama adalah undang-undang kami Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa keterisian informasi publik. Jadi seluruh komisioner Indonesia itu melaksanakan sidang adjudikasi dan litigasi. Tapi sidang itu di fase akhir. Iya betul. Yang pertama adalah kami itu Komisi Informasi pelaksana dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Artinya adalah kita memverifikasi, mensosialisasi advokasi dan berhubungan dengan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu wujud dari program kami di setiap jajaran komisi ada yang namanya monitoring evaluasi. Monitoring evaluasi berbeda dengan penyelesaian sidang. Kalau penyelesaian sidang seperti pengadilan gitu Pak. Monitoring evaluasi adalah kita melihat sejauh mana pelaksanaan undang-undang KIP dilaksanakan oleh Pemda, dilaksanakan oleh kementerian dengan sarana-sarana. Itu salah satu program. Jadi artinya itu program utama. Lalu bagaimana juga publik masyarakat memahami tentang bentuk dia mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi publik di badan publik. Apabila badan publiknya tertutup dalam tidak memberikan permohonan informasi sesuai dengan undang-undang, pasti sengketa. Nah, disitulah sengketanya. Jadi ini ada unsur hakimnya ya. Ya, kuasi yudikatif. Kemudian ada unsur Eksekutif. bukan eksekutif apa ya? Kuasi juga Kuasi eksekutif. Kemudian ini juga perlu sebenarnya ketegasan ya. Iya betul. Harus ambil sikap ya. Betul. Ya, nah kalau boleh saya usul, Siap. sesungguhnya ketika kita itu diminta untuk menulis angan-angan, semua itu bisa dituliskan, Pak. Siap. Karena namanya juga angan-angan. Visi itu kan pandangan. Pandangan itu imajinasi. Iya. Bahwa nanti saya akan begini, itu
indah semua itu. Oke. Tapi kalau disuruh menuliskan rekor, nggak bisa imajinasi. Faktual ya. Faktual. Tunjukkan rekor Anda tegas. Ayo tunjukkan kasusnya apa. Tunjukkan rekor Anda bisa menjadi kuasi judikatif. Ayo, Anda pernah nggak menyelesaikan sengketa? Kasusnya apa? Penyelesaiannya bagaimana? Kalau itu tidak bisa, ini nggak bisa ngarang. Kalau ini bisa keterampilan bicara, itu mengelabui kompetensi. Keterampilan berimajinasi. Nanti saya begini, saya begini. Kira-kira kalau begitu siapa aja pun bisa sesungguhnya. Makanya imajinasi. Karena itulah kenapa di sini kan ada unsur rekor. Dan sesungguhnya kalau lihat selama ini di psikologi juga dipegang prediktor perilaku yang terbaik adalah rekor masa lalu. Kalau rekor masa lalunya A, insya Allah ke depan juga A. Kalau dia punya rekor tegas, maka ke depan tegas. Kalau dia tidak punya rekor tegas, harus dicek potensinya seperti apa. Karena saya punya kekhawatiran, hampir semua wawancara kita juga sekarang sih diubah menjadi rekor. Hampir semua adalah berbicara tentang rencana. Sebenarnya rencana itu revisi itu siapa aja bisa gitu. Imajinasi. Kami juga khayalan. Cuma kalau kita kan khayalan kan nggak enak gitu. Seperti dongeng gitu. Tapi sesungguhnya kan dia mengarang gitu. Nah, padahal dia bukan orang bebas. Dia pelaksana undang-undang. Betul Pak. Iya. Kan dia bukan orang bebas, kan nggak bisa bikin sesuatu yang di luar undang-undang. Kalau dia pelaksana undang-undang, maka apa yang ada dalam perintah undang-undang dicek rekornya, tunjukkan rekor Anda. Jadi meyakinkan dewan itu nggak berdebat. Yang satu bilang saya mau begini, ini begini, bukan. Ini rekor saya, ini rekor saya, ini rekor saya. Kan kalau ditanya rekor itu hampir selalu nggak bisa, sulit berbohong, hampir selalu sulit. Jadi misalnya begini paling sederhana, saya mau cari orang yang disiplin. Terus ketika datang, iya saya disiplin. Buktinya apa? Saya judo dan 3. Sudah lulus itu. Nggak perlu ditanya lebih jauh Pak. Kalau dia bisa judo dan 3, pasti disiplin. Nggak mungkin orang judo dan 3 Pak kalau nggak disiplin. Itu kita akan dapat orang, ini pasti disiplin. Karena udah mencapai dan 3 itu ya, pasti disiplin. Nggak mungkin kalau nggak mungkin Pak, bisa di level itu. Jadi kalau kita mau mengatakan tegas, oh ya saya memang pernah menjadi arbitre penyelenggara konfliknya 1, 2, 3, sudah besok pasti bisa kira-kira. Tapi kalau gini, kalau mau jadi gubernur suruh cerita visi-misi, karena dia dikasih ruang kosong. Silakan, ini APBN, ini APBD, ada perintah undang-undangnya, tapi selesainya Anda tulis sendiri. Karena itu dia harus cerita visi-misi. Tapi kalau kita mau cari pelaksana undang-undang, ya kita cari seperti kepala dinas, kepala itu track record semua. Kalau rekornya nggak pernah menggerakkan orang, ya nggak akan bisa nanti menggerakkan orang. Itu udah pasti. Rekornya nggak bisa bikin jaringan, ya nggak akan mungkin bisa bikin jaringan. Usul aja Pak, kalau boleh. Bagian EC-nya itu unsur yang diperkuat adalah unsur track record. Saya pikir Pak Gubernur waktu kami wawancara, tapi tidak sedetail Pak Gubernur sampaikan tadi, mengarah juga ke sana diskusi mengenai rekor itu. Iya. Tapi tidak sekeras itu memang ya. Dan sekarang pendekatan behavioral ini yang dipakai untuk headhunter di mana-mana. Headhunter itu tidak pernah cari orang, tuliskan rencana Anda, tidak pernah. Iya, jadi tugasnya apa, achievementnya apa, achievementnya apa. Dari situ nanti diberikan value. Orang ini punya nilai berapa? Karena pegangan itu. Nah, usul saya kalau bisa itu bisa tambahkan. Bahkan kalau
porsi yang cukup. Siap. Kan tadi ada kriterianya Ya. kuas judi, Durasi adjudikasi. adjudikasi, kuasi eksekutif. Pernah nggak mengeksekusi? Pernah nggak ambil keputusan yang berat? Pernah nggak menjadi mediator dulu? Pernah nggak menjadi Iya, betul. Kalau itu semua nggak pernah, akan menantang, Pak. Akan menantang sekali. Itu sesungguhnya, makanya saya seringkali merasa bahwa banyak kalau kita seleksi, jangan terlalu lihat ke depan, tapi lihatnya kami pendekatan inilah yang rasanya bisa dilakukan. Lapor Pak Gubernur waktu kami ketemu dengan pihak PPN yang akan melaksanakan uji psikologi, kami titipkan pertanyaan karena akan menghadapi diri. Ya. Tapi mungkin dengan makalah lebih aktual. Psikologi itu memang juga ada beberapa pendekatan ya Pak. Baik. Nah, banyak dari pendekatan-pendekatan kita ini kemampuan prediksinya tidak kuat. Kemampuan prediksinya nggak kuat. Jadi kalau kemampuan prediksi nggak kuat, dia misalnya nanti sudah kerja 1 tahun, itu dicek antara kinerja 1 tahun dengan asesmennya psikolog. Kalau nggak nyambung berarti ini asesmennya kemarin nggak pas nih gitu. Tapi kalau Bapak sambungkan pakai track record, hampir selalu nyambung Pak. Iya. Jadi kita tambahkan Karena nggak bisa meleset Pak. Iya. Sulit saya belajar. Kemarin itu mohon maaf Pak, pada waktu proses juga sudah ada tracking untuk rekam jejaknya. Tapi mungkin itu bisa menjadi tambahan nanti apabila ditunjukkan di dalam makalah. Jadi yang supaya dijelaskan, saya kira. Kemudian karena usul lagi, sebaiknya jangan panjang. Makalah itu 5 atau berapa? mungkin 3 halaman. 3 halaman. Jadi kalau dia tidak bisa merumuskan sarinya, berarti dia tidak bisa berpikir sistematis. Iya, strategi. Kalau orang tidak bisa merumuskan, sebenarnya sederhana. Makin dia bisa merumuskan dalam kalimat sederhana, Betul. berarti makin logis, makin jernih dia berpikir. Namun itu makin singkat, tapi makin dia panjang itu bisa kemudian 15 orang. Komisi itu sulit akan baca 15 orang kalau setiap orang 10 halaman. Tapi kalau 3 halaman dan itu dibagi 1 halaman apa, 1 halaman dengan format yang sudah ditentukan. Jadi dengan cara seperti itu nggak akan, ya mudah-mudahan terbaca oleh semuanya. Saya rasa pendapat dan masukan dari Pak Gub itu nanti kita tidak lanjutin karena itu yang tadi kami sampaikan kan hanya bahasa umum di PI. Dan nanti pada saat pengumuman kita tuliskan lagi memang sebagai catatan saja ditindaklanjutin gitu, dengan 3 halaman harus ada rekod nanti itu kan nanti kita umumkan. Dan itu tidak melanggar peraturan kami. Contohnya adalah di peraturan kami sebenarnya tamatan SMA, tapi pada saat kita bikin dengan dari awal pendaftaran S1 itu nggak melanggar, jadi sama seperti nanti usulannya baru nanti kita minta jadi bisa itu baik. Bahkan kalau misalnya di situ ada kuasi eksekutif, kan berarti pernah mengelola kegiatan. Betul. Tuliskan pernah mengelola anggaran sampai berapa. Dari situ udah ketahuan seseorang itu pernah manage uang 10 juta, 15 juta, 200 miliar, magnitude manajemen kapasitinya langsung beda. Hanya dengan menanyakan, Anda pernah eksekusi anggarannya berapa, anak buahnya berapa, durasinya, udah di situ langsung kelihatan aja magnitude-nya. Hasilnya apa? Kita harus ketemu dengan kira-kira gini, datang ke komisi itu ada yang percaya diri dan ada yang repot. Deg-degan. Apa yang ditunjukkan dari saya kemarin? Tapi kalau mengarang, waduh, Semua orang bisa ya Pak. orang bisa. Belum lagi kalau nanti dikerjakan di rumah ada yang mengerjakan. Mau nulis rekod
grup ya, mudah-mudahan nanti juga tidak hanya di DKI. Sebagai contoh kalau memang nanti cuma kan kita kan tahun ini ada beberapa daerah lagi Pak yang prosesnya sama. Tapi memang tidak saya, artinya ini menjadi catatan bagi kami. Terus Bisa saya DKI. ya. DKI kan. Iya, tapi memang bisa Pak. Itu juga kadang-kadang apa? Saya beberapa kali menyeleksi orang seperti anak muda, terus rekornya apa? Rekornya perenang nasional. Oh ya sudah, kalau gitu nggak usah diskusi lebih jauh. Pak, kalau perenang nasional itu bangunnya jam 3 pagi Pak. Dia akan berenang mulai jam 4 pagi. Jadi kalau ada orang mampu menaklukkan ngantuknya jam 3 pagi, maka dia dikasih kesenjangan. Gak perlu rumit-rumit. Orang kalau sudah bisa menaklukkan sampai jam 3 pagi bangun rutin Pak. Nabi itu Pak, ini Bapak cuma cek aja. Kalau orang jam 3 pagi latihan olahraga berangkat sendiri gitu. Jadi rekornya dia sebagai pemenang nasional itu sudah tidak perlu diskusi terlalu jauh Pak tentang kinerja, kerja keras, kedisiplinan, ketangguhan, udah nggak cukup, udah nggak perlu diskusi. Kalau kita diskusi berarti kita nggak bisa ngecek alat ukur. Yang tesnya nggak paham. Belum bisa uji gitu. Kalau udah itu udah selesai, percakapan diirit. Nah itu juga Pak, kalau seorang manajer dia pernah mengelola uang sampai 200, sudah terjadi kita 20 miliar, kemudian delivery kayak itu udah langsung kita tahu berarti terjadi. Jadi kalau saya pribadi setelah mendengar ini mungkin menjadi catatan bagi kami, nanti akan saya sampaikan buat teman-teman tim saya di daerah lain. Karena memang isinya visi misi aja sih, tapi visi misi apa? Jadi ini kan bisa dijabarkan lagi nanti. Karena waktu untuk itu kan nanti diumumkan lagi oleh pansel seperti tadi pada saat pengumuman kita jelaskan lebih detail yang masukkan dari bangunan itu. Bisa ya. Terima kasih Pak, masukan dan arahnya. Dan memang kalau bicara di luar harus beda pas yang di gubernur Jakarta sama nah itu joke tuh Pak, joke di luar bukan saya Pak. Paling cerita tentang joke tapi enggak kan. Kalau di tempat lain gini aja Pak. Ini tergantung yang datang siapa Pak. Mandul itu. Saya alumni game juga Pak. Mungkin di terakhir waktu bahwa mau izin tadi ini kan bahwa memang proses seleksi masih berjalan meskipun tahapannya sudah di fase akhir. Memang Komisi Informasi Jakarta itu kan selesainya 29 Januari. Nah itu saya sudah komunikasi dengan Ibu Kadis. Jadi nanti mungkin Bu Kadis kalau ada komentar itu Bu Kadis sampaikan bahwa memang itu adalah bentuk keputusan dan kebijaksanaan dari seorang gubernur. Jika ini memberikan perpanjangan atau tidak, karena regulasinya terkait perpanjangan tidak ada di dalam ini. Nah, karena udah di kesimpulannya kan udah di fase akhir. Makanya tadi saya ingin mendorong ya cepat ada sehingga kan ya mungkin nggak perlu ada perpanjangan mungkin menurut saya. Tapi terserah lagi ada jajaran Pemda dalam hal ini. Karena sudah 9 Januari mereka. Kira-kira berapa lama ya proses? Sekarang tinggal satu tahapan lagi, berarti baru 17 di-announce dan dikirimkan. Ya kita sebenarnya mengharapkan itu bisa cepat selesai prosesnya paling nggak maksimal 1 Kalau ada kekosongan di sini, itu punya konsekuensi apa pada kita? Tadi ranah regulasi kami memang ada kekosongan setelah tanggal 29 Januari. Bahwa kekosongan itu diisi dengan surat perpanjangan itu iya. Kalau ditanya saya ya harus perpanjangan karena kan teman-teman nih. Tapi di beberapa daerah kalau masih 1 bulan gitu masa waktunya kan Januari berarti kan Februari nih Maret mungkin kekosongan itu sekitar 2 bulanan gitu. Yang dimaksud oleh saya adalah
bahwa di dalam organ kami ada di dalam lembaga kami ada 2 organ komisioner dan organ sekretariat. Yang tidak berfungsi komisioner, sekretariat itu tetap ada. Jadi pelayanan informasi publik kalau ada orang yang datang jalan terus, cuman sidangnya yang tidak, program itu tidak boleh. Tapi kan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya kan biasanya minta perpanjangan. Tapi kan untuk perpanjangan kan perlu proses. Nah itu karena regulasinya tidak ada di kita, tergantung. Jadi secara kelembagaan sebenarnya masih ada sekretariat yang Pak untuk tetap melakukan pelayanan. Hanya satu fungsi yang dilakukan oleh komisioner yang tidak bisa dilakukan, dan itu 5 orang. Ya, 5 orang. Dan kemarin kan hitungannya itu adalah paling 1 bulan kan Pak. Jadi kalau secara kelembagaan pelayanan tidak ada terjadi vakuman sebenarnya, hanya fungsinya itu saja. Ruginya apa kalau kita perpanjang? Tidak ada. Karena anggaran pun udah Ya anggaran sih dari Januari ya. Ya, anggaran kan orangnya sama aja. Iya. Apapun. Makanya Kalau memang seperti itu ada konsekuensi lain kita. Kalau sebenarnya kan kami sudah menyampaikan surat sejak itu untuk permohonan perpanjangan. Sebenarnya permintaan sudah ada, tapi memang karena tadi masa ini bersamaan dengan penyelesaian, tadinya sih kami berpikir itu sudah Bisa selesai. Cuma kan ada tahapan-tahapan yang ternyata harus karena peminatnya juga banyak dan lain-lain, dan proses hari untuk melakukan tes itu jadi panjang. Kalau seperti itu mungkin gini aja deh. Kita perpanjang, asumsikan misalnya sampai akhir Maret, kemudian perpanjangan bulanan. Jadi per bulan perpanjangan. Enggak. Jadi nanti pertama hormat saya Pak, atas nama teman-teman, biasanya teman-teman saya sebut ke saya masalahnya di mana? Tidak tahu nggak masalah lain. Makanya dulu perjuangan itu ya, saya kan sebagai kawan memperjuangkan itu Pak Guru. Nah, jadi bahwa di dalam SK perpanjangan itu sampai terpilihnya komisioner terbaru. Nah, saya di tingkat PT pusat waktu itu turun SK perpanjangan dari Pak Presiden itu 5 bulan, asumsinya waktu itu 2 bulan, katanya malah jadi 5 bulan. Makanya saya bertugas di Desember, mestinya di Juli kita sudah ganti gitu Pak. Nah, ya sebenarnya kalau saya lihat, saya orangnya terbiasa transparan Pak Guru. Sebenarnya cuma ini betul. Pakai saya nanya nih sama nih, sebenarnya anggaran kan ada Pak tiap tahun gitu. Dan fungsinya mungkin berbeda karena sifatnya adalah ditetapkan sebagai tenaga ahli Pak. Jadi memang agak berbeda dengan yang lain karena diharapkan kehadiran itu sebagai salah satu syarat pembayaran atau kehadiran mereka. Jadi tidak bisa hanya karena status, enggak status base, tapi memang kinerja base. Jadi meskipun diangkat, tapi ya tetap harus hadir. Betul. Ada kehadiran, jadi sifatnya kinerja. Gini dan apa diperpanjang aja, diperpanjang sampai terbentuk, jadi nanti ada selesainya juga. Toh mereka juga harus kerja. Mohon maaf Pak Gubernur, mungkin yang perlu diantisipasi soal penyelesaian sengketa, karena di aturannya memang setelah diterima 100 hari harus diambil keputusan. Saya atas nama lembaga terima kasih Pak Wagub Solusi, pasti senang bertemu dengan saya. Kami dengar tidak gitu Pak Gubernur, sebenarnya saya ngomong ke Gubernur, pening saya Pak Gubernur. Sebenarnya kata kunci cuma hak aja. Tapi lebih enak Pak, mintakan hak buat orang lain Pak. Kalau mintakan buat orang lain. Tapi udah cek juga sih sebenarnya anggarannya ada, ada indikasi. Tapi kan terserah. Tadi yang saya bilang bahwa harus aturannya tidak ada, tapi kalau PAW caranya A, B, C, D ada. Kalau PAW baru. Tapi ini kan masalah pertanyaan. Tidak ada yang dilakukan. Masa kerja berapa? 4 tahun. Masa periode 4 tahun. Ya paling maksimal berarti 2 bulan kalau cut-off-nya, karena kalau dihitung aja berarti sejak ditandatangani ya, karena kan pertimbangannya ada hadir segala macam. Nanti maksimal 1 bulan sih, tapi Ya, lumayan. Lumayan. Memberikan pahala saya, Pak Gubernur memberikan pahala. Pecah telur ya.
Pak Maupun seperti itu. Yuk, sip. Terima kasih Pak Ade. Jadi saya Terima mau kasih, lanjut, Pak. mungkin nanti tim saya akan ngomong ke Budi. Ya, benar. Saya pikir Jangan menambahkan tadi ya, masalah Kalau yang kita dan bisa katakan saran masukan yang mereka. Ya. Menurut saya bagus juga itu. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih juga kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menyeleksi calon-calon. Kami yang terima kasih. Siap. Amin. Prof, terima kasih. Jumpa lagi. Hendrik, terima kasih. Mari ya semuanya. Siap. Makasih, Pak. Assalamualaikum.